نعم، كم واحد معنا إن شاء الله؟ نعم بسم الله كم تفضل. العدد؟ نبدأ بهذا. العدد يعني 10 ولكن 8 أو نعم 9 ولكن دخل فقط ماذا هذا 3. نعم. ننتظر قليلا أو كيف يا شيخ؟ ننتظرهم قليلا إن شاء الله حتى يستفيد الجميع بإذن الله تعالى. Baik, hadirin rahimahullah, jazakumullahu khairan katsiran yang sudah masuk tepat waktu. Syekh memberikan waktu beberapa saat ke depan untuk menunggu saudara-saudara kita yang belum hadir bersama kita supaya lebih efektifnya kegiatan kita. Bismillah, silakan mempersiapkan catatan diri untuk membaca Al-Fatihah nanti ketika diperintahkan atau diminta oleh Syekh, dan juga dipersilakan bagi ikhwan dan akhwat untuk raise hand sebagai tanda atau sebagai antrian untuk nanti ketika akan dipanggil oleh Syekh. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan katsiran, dan kita menunggu beberapa saat ke depan, kurang lebih sampai jam 12.40 untuk menunggu saudara-saudara kita yang belum tergabung agar lebih efektif kegiatan kita. Baik, barakallahu fikum, dan perlu diketahui bahwa surat Al-Fatihah atau daurah surat Al-Fatihah ini adalah dasar, adalah sebuah daurah yang harapannya menjadi jalan untuk memasuki daurah-daurah setelahnya. Kita akan melaksanakan daurah Tuhfatul Atfal. Daurah Tuhfatul Atfal ini adalah lanjutan dari daurah surat Al-Fatihah untuk lebih mematangkan kembali pemahaman kita tentang Al-Fatihah lebih umum. Kemudian setelah nanti daurah Al-Fatihah selesai, kita masuk ke daurah Tuhfatul Atfal. Kita akan masuk ke daurah Al-Jazariyah. Jadi kalau daurah Al-Fatihah adalah level 1, level 2-nya adalah Tuhfatul Atfal, dan level 3-nya pemikiran. Maka Tuhfatul Atfal nanti ada sebuah level lebih tinggi dari Al-Fatihah sedikit. Dan ketika nanti selesai dari Tuhfatul Atfal, kita menginjak ke daurah Al-Jazariyah yang di dalamnya ada sedikit kita dituntut untuk berpikir akan memahami apa yang disampaikan. Baik, jazakumullahu khairan katsiran. Sekali lagi kita akan masih menunggu 5 menit ke depan untuk memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang masih belum tergabung. Pendaftar di panitia tercatat ada 9 orang, yang baru tergabung baru 4 orang. Yang hadir baru 4 orang, belum setengahnya. Silakan, mohon menunggu, mohon bersabar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Naam ya Syekh, sanantadir haula 5 daqaiq ba'dal an. Insyaallah نعم salat. نعم. ومن مقاصد هذه السورة تحقيق التوجه لله تعالى بكمال العبودية له وحده عز وجل. نعم. Baik, hadirin rahimahullah. Kemudian setelah mengucapkan salam hamdalah, kemudian sholawat, beliau berdoa tentang semoga penetapan hati, penetapan iman, dan semoga apa yang kita lakukan ini termasuk amal ibadah yang Allah Subhanahu wa taala catatkan menjadi kebaikan. Baik, hadirin rahimahullah, beliau akan memulai dengan sebuah tafsir dari surat Al-Fatihah. Adapun sebelum beliau memulai tentang pembahasan tafsir
surat Al-Fatihah, beliau ingin menyampaikan terlebih dahulu tentang apakah surat Al-Fatihah ini madaniyah atau dia termasuk dari Makkiyah. Maka hadirin rahimahullah, maka dia termasuk Makkiyah, walaupun kemudian ada orang yang berpendapat dia di Al-Fatihah ini diturunkan di Mekah sebagian, di Madinah sebagian, bahkan diturunkan 2 kali di Mekah dan di Madinah. Adapun hadirin rahimahullah, berkaitan tentang Mekah atau Makkiyah adalah ukurannya setelah hijrah. Jadi apapun surat, dimanapun turunnya sebelum terjadinya hijrah, maka disebut dengan Makkiyah. Adapun surat-surat yang turun setelah hijrah, maka dinamakan dengan Madaniyah, dimanapun turunnya. Jadi inilah yang kemudian menjadi salah satu ukuran di mana apakah ini termasuk Makkiyah atau Madaniyah. Tapi kemudian ditetapkan bahwa surat Al-Fatihah adalah surat Makkiyah. نعم. نتكلم عن الاستعاذة. الله عز وجل يأمر بمصانعة العدو، يأمر أن الإنسان يصانع العدو حتى يرده عن حتى يعني يرده إلى أصله. إذا كان هذا العدو من الإنسان فإنه يرجع إلى طبعه الطيب، فأمره أن يصانعه. أما عدو الشيطان فإنه عدو لا يقبل مصانعة ولا إحسانا ولا يبتغي غير هلاك ابن آدم، لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل، كما قال الله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. فأمر الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه لا يرد هذا العدو عن الإنسان إلا الله تبارك وتعالى. والمشهور الذي عليه جمهور العلماء أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة لدفع الوسواس. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا أردت يعني أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة وليست بواجبة، ولا يأثم من تركها. نعم. Kemudian beliau membahas tentang ta'awud, membahas tentang kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka kalimat ta'awud, hadirin rahimahullah, adalah sebuah hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk dibaca. Kenapa demikian? Karena ketika kita berlindung pada sesuatu, berlindung meminta kepada Allah agar mengembalikan segala sesuatu kepada kebaikannya. Manusia ketika meminta pertolongan kepada Allah, maka meminta agar kemudian dia dikembalikan menjadi sosok yang baik, sosok yang dicintai, sosok yang sesuai dengan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Adapun ketika kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan, maka ketahuilah syaitan ini tidak ada baiknya, karena dia sudah menyatakan permusuhan, dan kita mengetahui bahwa betapa kuatnya permusuhan antara manusia dengan syaitan, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala sendiri memberikan peringatan kepada kita tentang permusuhan syaitan dan dinyatakan sebagai aduwwum mubin, yang sebagaimana disampaikan oleh Syekh tadi, berlindunglah, berhati-hatilah tentang syaitan yang telah akhrajakum, yang telah mengeluarkan nenek moyang kita, yaitu maksudnya adalah Adam dan Siti Hawa, yaitu nenek moyang kita, minal jannah, dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kemudian yang disampaikan oleh Syekh berkaitan hal tersebut, berkaitan ta'awud, berkaitan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin rahimakumullah, jumhur ulama menyatakan bahwa mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau ta'awud ini dinyatakan mustahab. Apa itu mustahab? Artinya sifatnya sunnah. Maka dari sinilah kemudian kita memahami
bahwa kalau kita tidak mengucapkan ta'awudz atau kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim ghairu athim, maka dia tidak berdosa. Hanya saja terlepas dari sebuah hal yang disifatkan sunnah oleh Rasulullah SAW dan dalam dalil. Nah, Syekh. نعم. ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث وتطيب له. ولتلاوة القرآن الكريم تكون الاستعاذة لتلاوة كلام الله عز وجل، وهي أيضا استعانة بالله واعتراف له بالقدرة والعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطن الذي لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذي خلقه، لأنه لا يقبل مصانعة ولا يدار بالإحسان بخلاف العدو من نوع الإنس. ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر، أي أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه، فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله الذي خلقه. نعم. Baik, kemudian kita mengetahui bahwa isti'adah adalah pembersih, termasuk juga salah satu yang dinyatakan oleh Syekh, dia adalah pembersih mulut kita dari berbagai macam keburukan yang telah kita lakukan. Dari ghibah, dari perbuatan membicarakan orang lain, dari berbagai macam hal yang kita lakukan dengan mulut kita menyakiti orang. Dan demikian juga sangat relevan ketika membaca isti'adah sebelum membuka atau membaca Al-Quran. Dan kebaikan dari isti'adah adalah dibaca sebelum kita membaca permulaan dari Al-Quran. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa isti'adah juga simbol kelemahan manusia untuk kemudian mengakui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita mengetahui tiada yang bisa membela, menjauhkan keburukan dari seorang manusia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus dari keburukan syaitan yang terkutuk, yang kita ketahui tidak bisa kita berpindah atau beralih dari keburukan yang datang darinya kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari inilah kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian menjadikan kebaikan di dunia kita agar kemudian taat kepada Allah dan kemudian menjauhi larangannya, salah satunya dengan isti'adah, dengan berlindung kepada syaitan yang menggoda kita dari jalan yang benar. Dan tentunya kembali bahwa tiadalah bisa menghindar dari keburukan ini kecualilah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendaki kita terhindar daripada keburukan syaitan terjadi yang akan terjadi dengan tentunya kalimat isti'adah atau kalimat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Na'am, Syekh. نعم. والشيطان في لغة العرب مشتق من شطن إذا بعد، فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر وبعيد بفسقه عن كل خير. والرجيم هو أنه مرجوم مطرود عن الخير كله، مرجوم مطرود عن الخير كله. نعم. Kemudian syaitan sendiri hadirin rahimakumullah di dalam bahasa Arab terambil dari kata syatona. Syatona artinya adalah sesuatu yang menjauh. Sesuatu yang menjauh dari kebaikan. Maka dari sinilah kita ketahui bahwa syaitan sendiri adalah sebuah hal yang menjauhkan kita dari kebaikan-kebaikan. Adapun rojim adalah orang yang matrud, ada yang dinistakan atau sesuatu yang dijauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah makna dari syaitan ar-rajim. Nah, نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. تستحب
في أول كل عمل. بسم الله الرحمن الرحيم تستحب في أول كل عمل. وكما نعلم أن بسم الله الرحمن الرحيم هي جزء من آية في سورة النمل، وأيضا يعني بعض العلماء قالوا أنها أول آية في سورة الفاتحة، وكما قلنا أنها تستحب يعني في أول كل عمل. Kemudian نعم. Bismillahirrahmanirrahim adalah sebuah kalimat yang yustahab, yang dicintai atau disunnahkan oleh agama kita untuk dimulai atau dibaca untuk mengawali seluruh amal baik. Dan kita mengetahui bahwa kalimat Bismillah ini adalah bagian dari surat An-Naml. Bahkan sebagian ulama menyepakati bahwa Bismillah adalah bagian dari surat Al-Fatihah yang pertama. Dia juga diutamakan dalam membuka setiap amal kebaikan. نعم. بسم الله أبدأ قراءة القرآن مستعينا بالله تعالى متبركا بذكر اسمه. الله هو المعبود بحق، وهو أخص أسماء الله تعالى ولا يسمى به غيره. يقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. إذن يوصف بجميع الصفات. نعم. Kemudian abda'u biqiraati bismillah. Ketika kita mengucapkan bismillah sama dengan bermakna bahwa saya memulai dengan mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kita mengetahui bahwa nama Allah sendiri, Allah, kalimat Allah adalah sebuah nama yang tiada digunakan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja, tiada selainnya. Dan dia, nama Allah, mengandung seluruh sifat dari seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia adalah Ismul A'zam, bahwa dia adalah nama tertinggi atau nama terbaik atau nama yang paling mulia di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, karena dia mengandung, karena nama ini mengandung seluruh nama atau mengandung seluruh makna dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita mengetahui dia adalah sebuah kalimat yang memberikan pemaknaan yang luar biasa terhadap kalimat ketika menyertakannya di dalam ism tersebut, di dalam kalimat tersebut memulai segala amal. نعم. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم. الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى، والرحيم إنما هو من جهة المؤمنين كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. إذن الرحمن لجميع الخلق، الرحيم بالمؤمنين. نعم. Kemudian hadirin rahmatullah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah mushtaqan, dua nama Allah Subhanahu wa taala yang terbentuk dari nama rahmah yang mubalaghah, yang kemudian dilipat gandakan pemaknaannya sehingga dia mempunyai makna yang amat sangat. Adapun Rahman, hadirin rahimakumullah, lebih umum daripada Rahim, lebih luas daripada Rahim. Seperti nama Allah Ar-Rahman ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala saja, tidak untuk makhluknya. Sementara Ar-Rahim, sebagaimana kita ketahui di dalam dalil wa kana bil mu'minina rahima, dan sebagaimana kita mengetahui bahwa Rasulullah SAW disifati dengan kalimat rahim, maka kalimat rahim ini boleh digunakan atau teruntuk atau bisa juga dipanggilkan kepada makhluknya. Nah, maka kita mengetahui Rahman lebih umum daripada Rahim. Dan kemudian Rahman sifatnya adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang mubalaghah, yang amat luas, luar biasa kepada seluruh makhluk tanpa memilih dan memilah. Sementara Rahim adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang hanya diperuntukkan untuk kaum mukmin saja.
نعم شيخ. نعم. واسمه تعالى الرحمن خاص به، لم يسمى به غيره، لم يسمى به غيره. أما الرحيم فإنه تعالى وصف به غيره، حيث قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، عندما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والحاصل أن من أسماء الله تعالى ما يسمى به غيره، ومنها ما لا يسمى به غيره، كاسم الله الرحمن والخالق والرازق. إذن بعض الأسماء يجوز أن نسمي بها غير الله، مثلا نقول فلان رحيم. وبعض الأسماء لا يجوز أن تطلق إلا، لا يسمى بها إلا الله تبارك وتعالى، مثل الله والرحمن والخالق والرازق. نعم. Baik, kemudian hadirin rahimakumullah, bagaimana kemudian ditegaskan oleh Syekh, beliau menegaskan kembali, Rahman ini adalah sebuah sifat yang tidak boleh disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rahim adalah sebuah makna atau sebuah kalimat yang boleh disandarkan kepada manusia. Contoh bagaimana Rasulullah SAW bil mu'minina raufur rahim, terhadap kaum mukmin disebut sebagai rauf dan rahim. Ini menunjukkan bahwa di dalam Asmaul Husna ada nama-nama yang diperbolehkan untuk disandangkan atau disandarkan kepada manusia, dan ada nama-nama yang tidak boleh disandarkan kepada manusia. Ada nama-nama yang boleh dipanggilkan, contoh si fulan rahim, si fulan itu betul-betul terlihat kasih sayangnya. Tapi tidak boleh kemudian contohnya Ar-Rahman ini disandarkan kepada manusia. Nggak boleh ada seseorang yang dipanggil dengan kalimat Rahman, kecuali dengan mungkin kalimat di depannya ada abdunnya. Dan kemudian kita mengetahui juga dari sini, maka ada sifat-sifat yang diharamkan untuk manusia disandarkan kepada manusia, dan ada sifat-sifat yang boleh disandarkan kepada manusia. نعم. الحمد لله رب العالمين. جميع أنواع المحامد من صفات الجلال والكمال هي له وحده دون من سواه، إذ هو رب كل شيء وخالقه ومدبره، والعالمون جمع عالم وهو كل ما سوى الله تبارك وتعالى. إذن الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه. نعم. Kemudian alhamdulillah ya rabbil alamin adalah sebuah makna pujian kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai mudabbir, sebagai penjaga, sebagai pencipta, sebagai penguasa seluruh alam. Adapun alamin adalah ma siwallah, adalah sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebuah kalimat pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya, menunjukkan keutamaan dan kemuliaan serta seluruh penguasaan dimiliki oleh Allah, dan tidak boleh kemudian kita menyembah atau memuji kecuali dalam koridor memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah. نعم. الرحمن الرحيم تقدم الكلام عليه في البسملة بما أغنى عن الإعادة. قال القرطبي إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين، وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين ليكون من باب قرن الترغيب بعد الترهيب، الترغيب بعد الترهيب، كما قال تعالى إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فالرب فيه ترهيب، والرحمن الرحيم ترغيب. نعم. Kemudian hadirin rahimakumullah, kalimat Rahman Ar-Rahim sudah kita bahas di kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sudah dibahas kembali. Adapun penyebutan Ar-Rahman Ar-Rahim setelah Rabbul Alamin adalah targhib ba'da tarhib, menyandangkan targhib dengan tarhib, yaitu menyandangkan antara ancaman dengan sebuah motivasi. Kita mengetahui bahwa di dalam kalimat Rabb ada terkandung sebuah ancaman atau terkandung sebuah kekuasaan yang luar biasa yang memberikan ketakutan kepada manusia. Adapun di dalam ini kita kemudian mendengar Ar-Rahman Ar-Rahim sebagai penyetara atau penyeimbang dari sifat Allah Subhanahu wa taala,
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan ketika menyampaikan tentang uqab, menyampaikan tentang sebuah ancaman atau sebuah hukuman, maka Allah Subhanahu wa taala menyertakan Ghafurur Rahim, menyertakan Ghafur, Maha Ampunnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat tadi setelah mengucapkan Rabbul Alamin, Allah mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim, maksudnya adalah penyeimbang antara targhib dan tarhib, antara ancaman dan kemudian motivasi kepada manusia untuk menyeimbangkan antara keduanya. Nah. نعم. مالك يوم الدين. مالك مأخوذ من الملك، مأخوذ من الملك. يوم الدين هو يوم الجزاء والحساب، ذلك اليوم الذي لا تملك نفس لنفس شيئا، وإنما يكون الملك لله وحده تبارك وتعالى، ولا يملك أحد في ذلك اليوم حكما كما كان له في الدنيا، ولا يملك لنفسه شيئا. وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، فالله مالك الملك، وتقدم أن الله هو رب العالمين وهو عام في الدنيا والآخرة، وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هناك شيئا، ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. نعم. Kemudian hadirin rahimakumullah, Malik Yaumiddin. Adapun Malik terambil dari kata mulk, terambil dari kata mulk, kerajaan. Walaupun Yaumuddin, ad-din adalah yaumul hisab, di mana manusia tidak mempunyai segala sesuatu di dalamnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala saja penguasa pada hari tersebut. Tiada hukum kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menguasainya. Mulk di sini adalah sebuah kalimat yang memberikan sebuah hal bahwa tiada manfaat kecuali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari di mana manusia waktu tersebut bahkan untuk berbicara saja diizin hanya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada manfaat, kekuasaan ataupun apa yang dipunyai di hari tersebut. Yang kita mengetahui di sebuah dalil, la yatakallamuna illa man adina lahu rahmanu qala shawaba, dan tiada berbicara kecuali man adina rahman, kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja di hari tersebut. Ini yang dimaksud dengan mulk atau penguasa atau raja di hari pembalasan, di hari al-hisab. إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة في اللغة من الذلة، يقال طريق معبد أي مذلل، وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف، والدين كله يرجع. إذن نقول إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة. والدين كله يرجع إلى هذين المعنيين. فالأول تبرؤ من الشرك، إياك نعبد، تبرأت من الشرك وأنك تعبد الله وحده لا شريك له. والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله عز وجل، فأنت تستعين بالله تبارك وتعالى. نعم. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah sebuah kalimat yang memberikan makna sebagai sebuah peribadahan yang kemudian mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang kita takuti kecuali Allah, dan di dalam kalimat ini juga ma'bud, ibadah, juga maksudnya adalah mencinta. Maksud dari ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan tidak adalah kemudian makna ibadah kecuali mengandung dua makna ini, yaitu khauf dan mahabbah, yaitu terhadap kecintaan dan kemudian rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengembalikan kepada dua ini. Kemudian tabarru minasyirk. Kemudian makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu maksudnya adalah tabarru, dia berlepas diri dari kesyirikan
kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian menyandarkan bahwa tiada kuasa, tiada juga kemampuan kecuali hanya dimiliki Allah Subhanahu wa taala saja, ataupun yang dititipkan kepada kita atas hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala saja. Inilah makna dari iyyaka na'budu. Naam, Syekh. نعم. وقدم المفعول وهو إياك وكرره للاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك. وقدم إياك نعبد على إياك نستعين، لأن العبادة له هي المقصودة والاستعانة وسيلة إليها، والاهتمام والحزم تقديم ما هو الأهم فالأهم، نعم. Kemudian hadirin rahimakumullah, kalimat selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa kemudian na'budu adalah diberikan kalimat tersebut maf'ulnya atau kata bendanya dikedepankan. Ini menunjukkan berkaitan ihtimam wa hasr. Ihtimam maksudnya adalah memberikan pemaknaan yang ditegaskan. Adapun hasr atau penghususan, bagaimana kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tersebut memaknai penghususan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan hadirin rahimakumullah, kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah sebuah kalimat yang juga termaktub di dalamnya berkaitan bagaimana kemudian ibadah dikedepankan sebelum kemudian isti'anah. Kenapa demikian? Karena al-maqsud ibadah adalah tujuan akhir dari manusia, sementara nasta'in adalah jalan. Jadi sebetulnya nasta'in atau isti'anah adalah jalan menuju ibadah. Jadi dia mengedepankan yang umum, kemudian disertakan yang khusus, satu untuk menegaskan, yang kedua untuk memberikan pemaknaan yang di dalamnya ada pengkhususan atau al-khasr, menunjukkan penegasan yang luar biasa terhadap pentingnya ibadah sebagai tujuan utama manusia. نعم. اهدنا الصراط المستقيم. لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال كما قال فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن أولا يعني تثني على الله تبارك وتعالى ثم تسأل، وهذا أكمل أحوال السائل، أن يمدح مسؤوله ثم يسأله حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله اهدنا الصراط المستقيم، لأنه أنجح للحاجة وأنجع للإجابة، ولهذا أرشد الله تعالى إليه لأنه الأكمل. والهداية هنا الإرشاد والتوفيق. ألهمنا ووفقنا وارزقنا وأعطنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، والطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، أي وفقنا للثبات على ما ارتضيته. نعم. Kemudian hadirin rahimahullah, ketika kita meminta ihdinas siratal mustaqim, kalimat ini datang setelah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mengetahui bahwa ada dalam sebuah dalil dinyatakan nisfali wa nisfalakum, setengah dari Al-Fatihah ini untukku dan setengahnya untuk kalian. Maka maksudnya di sini adalah pujian-pujian yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu kita meminta kepadanya. Dan ini adalah thariqah, ini adalah cara terbaik dalam meminta. Bagaimana kemudian kita sebelum meminta kepada yang kita pinta, maka kita memuji terlebih dahulu kepada tujuan permintaan kita. Maka kemudian setelah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, kita mengedepankan atau menyodorkan kepada Allah permintaan-permintaan kita. Dan ini adalah sebuah panduan dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana tata cara kita meminta kepadanya. Dan kemudian sebagai bentuk keutamaan. Kemudian hadirin rahimakumullah, maksud dari permintaan ini juga bukan hanya dikhususkan kepada diri, tetapi juga kepada seluruh
kaum mukmin pada umumnya. Sebagaimana di kemudian kita mengetahui di dalam Al-Fatihah ini diumumkan permintaannya. Dan kemudian kalimat ihdinas siratal mustaqim, ihdina maksudnya adalah arsyadana atau irsyad atau bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita kemudian dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala menuju sirat al-mustaqim. Adapun sirat al-mustaqim adalah jalan yang bayin, yang jelas, yang wadih, yang tidak ada wijaj, tidak ada bengkok di dalamnya. Jadi kita meminta kepada Allah agar kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus, yang tiada bengkok, yang jelas. Jalan tersebut lurusnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan ihdinas siratal mustaqim adalah tentunya permintaan seorang manusia untuk kemudian dibimbing, kemudian ditunjukkan, kemudian diarahkan menuju jalan yang tadi pada ujungnya menuju Allah. نعم، صراط الذين أنعمت عليهم، وهذا مفسر للصراط المستقيم. والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في سورة النساء، حيث قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن هؤلاء هم الذين أنعم الله تعالى عليهم. والمعنى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم، وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسوله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره، غير صراط المغضوب عليهم وهم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه، ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة ولا يهتدون إلى الحق. والمغضوب عليهم هم اليهود، والضالين هم النصارى. والمؤمنون طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به، العلم بالحق والعمل به. واليهود فقدوا العمل، علموا ولكن لم يعملوا. والنصارى فقدوا العلم، عملوا من غير علم. ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى، لأن من علم وترك استحق الغضب بخلاف من لم يعلم. وكل من اليهود والنصارى ضال ومغضوب عليه، ولكن أخص أوصاف اليهود الغضب، وأخص أوصاف النصارى الضلال. وإنما نحن أهل الإيمان، طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به بخلاف اليهود والنصارى. نعم. Kemudian hadirin rahimahullah, disampaikan di sini kalimat siratal ladzina an'amta alaihim. Maksud dari siratal ladzina an'amta alaihim adalah sebuah kalimat yang ditafsirkan, dia adalah tafsir dari kalimat sebelumnya. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim adalah sebuah tafsir dari kalimat ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu ditafsirkan, siratal ladzina an'amta alaihim itu adalah jalan dari orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Nisa, yaitu minan nabiyyin, yaitu jalannya para nabi, wasiddiqin, jalannya orang-orang yang benar, wasyuhada, jalannya orang-orang yang syahid di jalan Allah, wasalihin, jalan-jalan orang yang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, itu jalan-jalan dari orang-orang yang menemani bersama mereka dalam kehidupan. Dan kemudian hadirin rahimakumullah, kalimat ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim ini menunjukkan bahwa mustaqim, kelurusan atau jalan yang lurus tersebut diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada panduan-panduan yang memberikan manusia bagaimana lurusnya kehidupan. Dan dia bukanlah jalan-jalan yang kemudian melenceng dari ilmu dan amal, sebagaimana kemudian terjadi dengan orang Yahudi dan Nasrani.
yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-maghdub dan ad-dhalin. Adapun al-maghdub adalah orang-orang yang berilmu dan meninggalkan amal. Al-maghdub adalah orang-orang yang tahu tapi tidak mau mengamalkan berdasarkan apa yang dia ketahui. Adapun ad-dhalin adalah orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Disifati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tafsir disebutkan bahwa al-maghdub disifatkan kepada Yahudi, yaitu orang-orang yang mengetahui tapi tidak mau beramal. Adapun sifat ad-dhalin adalah disifatkan kepada Nasrani, yaitu orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Adapun manusia yang mengkategorikan dirinya sebagai orang yang beriman, maka dia adalah orang-orang yang berilmu dan kemudian dengan ilmunya dia beramal. Tidak seperti orang Yahudi yang disampaikan bahwa mereka mengetahui kebaikan tapi tidak mau mengikuti kebaikan tersebut. Ataupun seperti Nasrani yang disifatkan di dalam tafsir ini bahwa Nasrani adalah orang-orang yang beramal tetapi amalnya tidak berlandaskan kepada pengetahuan yang benar tentang Allah dan Rasul-Nya. Nah, jadi apa yang kita dapatkan di sini bahwa orang beriman dia adalah orang yang berilmu dan kemudian ilmunya menjadi amal. Nah, نعم. وآخر شيء هو في نهاية السورة نقول آمين. نقول آمين، أي يستحب لمن يقرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين. نعم، يعني كذلك فليكن، أو اللهم استجب، اللهم استجب ولا تخيب رجاءنا، وتقال في الصلاة وخارج الصلاة. نعم. Kemudian di akhir dari pembacaan surat Al-Fatihah kita membaca amin. Ini adalah yustahab atau disunai atau disunahkan ketika kita membaca surat Al-Fatihah untuk membaca amin. Atau Allahumma istajabna, Allah ya Allah berikan ijabah terhadap doa kami. Baik di dalam Al-Fatihah ini dibaca di dalam sholat ataupun di luar sholat. Maka dia sifatnya mustahab atau disunahkan kita membaca amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Amin. نعم. من فوائد الآيات أن الله تبارك وتعالى افتتح كتابه بالبسملة ليرشد عباده أن يبدأوا أعمالهم وأقوالهم بها طلبا لعونه وتوفيقه. فالله يرشد العباد أن يبدأوا أعمالهم وأقوالهم بالبسملة، يطلبوا العون والتوفيق من الله تبارك وتعالى ويتبركوا بسم الله تبارك وتعالى. ثانيا من هدي عباد الله الصالحين في الدعاء أن يبدأوا بتمجيد الله تعالى، أن يبدأوا بتمجيد الله والثناء عليه ثم يشرعوا في الطلب. وهذا من آداب الدعاء، أن يبدأ المسلم بالثناء على الله تبارك وتعالى وتمجيد الله تبارك وتعالى ثم يشرع في الطلب. والله عز وجل أرشدنا لهذه الطريقة وهذا أكمل في الطلب. نعم. Dan kemudian hadirin rahimahullah, faidah yang kita dapatkan dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah saja memulai dengan basmalah ketika memulai Al-Fatihah. Maka ini adalah irsyad, adalah tuntunan bagi kita untuk kemudian menyandarkan permintaan kita sebelum segala amal dilakukan, kita memulainya dengan basmalah, meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, meminta irsyad, bimbingan dari Allah, meminta keutamaan dari hidayah Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam amal yang akan dilakukan. Dan hadirin rahimakumullah, juga di dalam surat ini kita melihat sebuah bimbingan dari Allah bagaimana kemudian cara meminta kepadanya, yaitu dengan meminta kepada Allah disertai dengan pujian kepadanya. Sebelum kita meminta kepadanya, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi sebuah jalan dikabulkannya doa kita, yaitu dengan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu sebelum meminta kita memuji dulu terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala, barulah kita menyertakan doa-doa kita atau permintaan-permintaan kita setelahnya. Amin, Syekh. من فوائد الآيات تحذير المسلمين من التقصير في طلب الحق كالنصارى الضالين.
أو عدم العمل بالحق الذي عرفوه كاليهود المغضوب عليهم. ومن فوائد الآيات أن السورة دلت على أن كمال الإيمان يكون بإخلاص العبادة لله تعالى وطلب العون منه وحده دون من سواه. إذن إخلاص العبادة لله تعالى وطلب العون من الله وحده دون من سواه. نعم. Kemudian salah satu peringatan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap berbagai macam hal yang kemudian terjadi di orang-orang sebelum kita, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani, bagaimana mereka meninggalkan ilmu, maka sesungguhnya seorang manusia yang beriman, dia akan mencoba untuk senantiasa dalam kehidupannya mencari ilmu. Tidak seperti orang-orang Nasrani yang meninggalkan ilmu. Ataupun seorang Yahudi yang kemudian berilmu, mengetahui tentang kebaikan, tapi tidak dia melakukan berdasarkan keilmuannya kebaikan. Salah satu juga faedah yang didapatkan dari surat ini adalah keikhlasan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah kita meminta kecuali kepada Allah dan tidak kemudian kita berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna-makna ataupun hal yang bisa kita dapatkan pelajaran dari surat Al-Fatihah serta maknanya yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Nah, Syekh. نعم، أنا أقترح أن نأخذ اليوم أيضا أسماء سورة الفاتحة، وغدا إن شاء الله نأخذ تنبيهات في تلاوة سورة الفاتحة وأغلب الأخطاء التي يقع بها الكثير من الناس، ونأخذ التلقي غدا إن شاء الله. واليوم يعني ننتهي من التفسير والأسماء حتى يكون يعني غدا للتطبيق العملي، يعني تكون محاضرة الغد فقط للتطبيق العملي. ما رأيك؟ نعم، أو ممكن يا شيخ حتى يعني اليوم يعني نستفيد من ماذا من لقائنا هذا، يعني نستفيد من قراءة يا شيخ، يعني وتصحيح قراءة. إن شاء الله. نعم، وغدا إن طيب شاء كما الله. تحبون. نعم نعم. كما تشاءون إن شاء الله تعالى، مستعدون إن شاء الله تعالى. لأني لا أنا اقترحت هذا لأني قبل التطبيق العملي وقبل القراءة عندي يعني بعض التنبيهات وبعض الأمور التي لا بد أن نشرحها، وإذا أردت أن أشرحها الآن ستأخذ وقتا كثيرا، فأنا أقترح أن أشرحها غدا ثم أبدأ بالتلقي، لأنها يعني مرتبطة بالتلقي. يعني الطالب يأخذ تنبيهات حول سورة الفاتحة وأبرز الأخطاء حتى يتجنبها. إذن كيف؟ فيكون أفضل أن يكون غدا للتلقي، لأن الحمد لله العدد يعني ليس كبير، فالكل يعني يقرأ معنا وقت، ونأخذ قبل التلقي نأخذ عن هذه التنبيهات. الآن ممكن يعني نأخذ أسماء سورة الفاتحة ونكتفي عند هذا، وغدا يكون التطبيق العملي إن شاء الله. Syekh Herin rahimahullah, beliau akan melanjutkan dengan pembahasan tentang nama-nama dari surat Al-Fatihah dan kemudian mencukupkan pembahasan hari ini setelah beliau membahas tentang surat Al-Fatihah. Adapun besok insya Allah pada duhur beliau akan melakukan tashih, perbaikan bacaan. Karena sebelum perbaikan bacaan beliau ingin menerangkan dulu ba'du tambihat berkaitan tentang beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum membaca surat Al-Fatihah. Maka beliau menginginkan hari ini kita akan menyelesaikan dulu tentang makna dari surat Al-Fatihah, nama-nama dari surat Al-Fatihah, dan besok kita menyempurnakan seluruhnya dengan satu, mengetahui tentang apa yang harus dihindari dari kesalahan-kesalahan ketika membaca surat Al-Fatihah, barulah kemudian selanjutnya setelah itu yang kedua membaca surat Al-Fatihah satu persatu. Karena alhamdulillah waktu kita lengang dikarenakan jumlah kita tidak banyak, sehingga beliau ingin menyempurnakan dulu pembahasan dan besok insya Allah lebih fokus talaki. Nah, ya Syekh, tafadhal ya Syekh. نعم، أسماء سورة الفاتحة أورد العلماء والمفسرون للفاتحة أسماء كثيرة، لوحظ في كل اسم منها معنى من معانيها وفائدة من فوائدها. يقول الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان:
وقد وقفت لها على نيف 20 اسما، يعني نيف 20 اسما، وذلك يدل على شرفها، فإن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. فمن هذه الأسماء فاتحة الكتاب، إذن هي أكثر من 20 اسما. سنذكر إن شاء الله يعني أبرز هذه الأسماء. فاتحة الكتاب، قال ابن جرير رحمه الله: سميت فاتحة الكتاب لأنه يفتتح بكتابتها المصاحف ويقرأ بها في الصلوات، فهي فواتح لما يتلوها من سور القرآن في الكتابة والقراءة. إذن لأنه يفتتح بكتابتها المصاحف ويقرأ بها في الصلوات، هذا الاسم فاتحة الكتاب. نعم. Baik, hadirin rahimakumullah, beliau menyatakan bahwa surat Al-Fatihah adalah sebuah surat yang mempunyai banyak sekali nama. Dan kita mengetahui bahwa dari Imam Suyuti dinyatakan bahwa surat Al-Fatihah mempunyai nama 20 sekian. Sekian banyaknya nama Al-Fatihah menunjukkan bahwa keutamaannya. Tidaklah sesuatu yang mempunyai banyak nama kecuali dirinya atau sesuatu tersebut menunjukkan keutamaannya. Maka demikian pula surat Al-Fatihah dinukil oleh ulama mempunyai banyak sekali nama. Dan nama-nama tersebut menunjukkan keutamaan atau kemuliaan dari surat Al-Fatihah. Dan hadirin rahimakumullah, nama pertama dari surat Al-Fatihah adalah Fatihatul Kitab. Menurut Ibnu Jarir, dinyatakan bahwa Fatihatul Kitab dinamakan kepada Fatihatul Kitab di dalam surat Al-Fatihah. Kenapa dinamakan dengan Fatihatul Kitab? Dikarenakan di dalam Al-Quran, maka kita ketika pertama kali membuka Al-Fatihah, membuka Al-Quran, maka kita mendapatkan Al-Fatihah sebagai surat pertama. Inilah kenapa kemudian surat Al-Fatihah dinamakan dengan Fatihatul Kitab. Dan demikian pula dinamakan Fatihah dikenakan ketika kita melaksanakan sholat, maka sholat tersebut dimulai dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Maka disinilah kita ketahui bahwa kenapa Al-Fatihah dinamakan Fatihah. Yang pertama, dia pertama kali dibaca dan pertama kali pembuka. Jadi pertama kali dibaca di dalam sholat dan pertama kali dibuka di dalam kitab atau di dalam suhuf, di dalam Al-Quran. Inilah kenapa kemudian Al-Fatihah dinamakan Fatihatul Kitab. Nah, Syekh. ومن أسمائها أم القرآن. قال ابن جرير رحمه الله: سميت أم القرآن لتقدمها على سائر سور القرآن غيرها وتأخر ما سواها خلفها في القراءة والكتابة. وهذا المعنى شبيه بمعنى فاتحة الكتاب، وإنما قيل لها لكونها كذلك أم القرآن لتسمية العرب كل جامع أمرا أو مقدما لأمر إذا كان له توابع تتبعه هو لها إمام جامع سمي أما، يعني هذا الأمر الذي يجمع هذه الأشياء فيكون أما. فتقول العرب تقول للجلدة التي تجمع الدماغ أم الرأس. إذن قيل لها أم القرآن لأن العرب تسمي كل جامع أمرا أو مقدما لأمر إذا كان له توابع تتبعه وكان هو إمام تسميه أما. فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ أم الرأس. نعم. Baik, hadirin rahimakumullah, selanjutnya dinyatakan di sini bahwa nama selain dari Al-Fatihah adalah Ummul Quran. Dinamakan sebagai Ummul Quran karena dia, kita ketahui, Sabih Al-Fatihah, dia menyamai dengan nama Fatihatul Kitab. Dia adalah sesuatu yang kemudian mengawali, jadi bisa disampaikan bahwa Ummul Quran ini adalah sesuatu yang mempunyai makna atau hampir sama dengan Fatihatul Kitab. Adapun Ibnu Jarir menyatakan, kenapa Al-Fatihah dinamakan dengan Ummul Kitab? Dikarenakan dia mengumpulkan seluruh kebaikan yang ada di dalam
Al-Quran, atau dia kembali rujuk atau kembalinya seluruh makna dari Al-Quran kepada surat Al-Fatihah. Jadi surat-surat selain Al-Fatihah dia kembali maknanya kepada surat Al-Fatihah. Maka sebagaimana kemudian orang Arab menyatakan sesuatu, kalau mengumpulkan sesuatu yang lain, maka dia disebut dengan al-um. Dia disebut al-um. Kalau sesuatu mengumpulkan, atau misalnya Jaddah adalah seorang nenek yang mengumpulkan para ibu-ibu yang lain dikumpulkan di seorang, maka dia dinamakan dengan al-um. Dia dinamakan sebagai puncaknya atau umnya atau sebagai ibunya. Nah, maka demikian pula Al-Fatihah, dia mengumpulkan berbagai macam kebaikan, berbagai macam keutamaan Al-Quran, termasuk surat-surat yang lain, kembali kepadanya. Maka di sinilah kemudian kenapa Al-Fatihah dinamakan sebagai Ummul Quran atau Ummul Kitab. Dikarenakan kebaikan-kebaikan yang terkumpul di dalam Al-Quran terkumpul di dalam surat Al-Fatihah. نعم، وسميت بالسبع المثاني. السبع هي 7 آيات بلا خلاف بين جميع القراء والعلماء. أما المثاني فلأنها تثنى قراءتها في كل صلاة تطوع ومكتوبة، تثنى قراءتها في الصلاة. وسميت أيضا بالقرآن العظيم لتضمنها جميع علوم القرآن، وأنها تشتمل على الثناء على الله عز وجل، وعلى الأمر بالعبادات والإخلاص فيها، والاعتراف بالعجز عن القيام بشيء منها إلا بإعانة من الله تبارك وتعالى، وعلى الابتهال إليه في الهداية إلى الصراط المستقيم. وأيضا ذكرت أحوال الناكثين وعاقبة الجاحدين. هذه يعني من معاني أنها سميت أم القرآن لأنها تضمنت جميع علوم القرآن. وأيضا سميت بالحمد لأنها مفتتحة بالحمد، وسميت بالصلاة لأنها شرط في الصلاة، وسميت بالكافية لأنها تكفي عما عداها ولا يكفي ما سواها عنها، وسميت بأساس القرآن، وسميت بالواقية، وسميت بالرقية والشفاء لأنها رقية شافية بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. Makna selanjutnya dari surat Al-Fatihah atau nama selanjutnya dari surat Al-Fatihah adalah Sab'un Mathani. Adapun Sab'un artinya adalah 7. Adapun Mathani artinya yang diulang-ulang. Kenapa disebut Sab'un Mathani? Karena ulama sepakat walaupun ada perbedaan tentang perbedaan ayatnya, tapi kita memahami bahwa ulama menyepakati bahwa Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Masani, kenapa disebut masani? Karena diulang-ulang dalam sholat dan dan seluruh makna ibadah yang kita lakukan, baik bersifat sholat sunnah maupun sholat wajib. Dan kemudian Al-Quran juga disebut dengan Al-Quranul Azim. Kenapa disebut Al-Quranul Azim? Karena di dalam Al-Fatihah mencakup seluruh makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Di dalamnya ada pujian, di dalamnya ada akidah, di dalamnya ada perintah, di dalamnya ada larangan, di dalamnya ada sebuah permintaan terhadap hidayah, di dalamnya adalah aqibah, ada sebuah hukuman bagi orang-orang yang jahil. Maka makna-makna inilah yang kemudian menjadikan Al-Fatihah disebut sebagai Quranul Azim, karena seluruh makna dari Al-Quran terkantung di dalam Al-Fatihah. Demikian pula Al-Fatihah dinamakan dengan Al-Hamd. Dinamakan dengan Al-Hamd karena dimulai dengan kalimat alhamdu. Kemudian dia dinamakan juga as-salat. Kenapa? Karena dia diulang-ulang dan menjadi hukum baik atau tidaknya salat seseorang. Dinamakan juga al-kafiyah karena dengan surat ini mencukupkan seluruhnya. Jadi kafiyah maksudnya cukup. Artinya dengan baca Al-Fatihah saja sudah cukup diterima ibadah atau sholat seseorang. Dinamakan juga asasul Quran, dinamakan sebagai pondasinya Al-Quran, karena di dalamnya terdapat fondasi. Dinamakan juga al-waqi'ah, karena di dalamnya terdapat hal-hal yang menjadi dasar hal yang kemudian ada di dalamnya. Kemudian dinamakan juga
Dinamakan juga dengan ar-ruqyah dikarenakan dengan Al-Fatihah ini kita meruqyah seseorang dan dinamakan juga Al-Fatihah dengan asy-syifa karena kita mendapatkan kisah ataupun dalil bagaimana seseorang bisa disembuhkan dengan bacaan surat Al-Fatihah. Nah, Syekh. نعم، فهذه السورة سورة عظيمة وهي نور. هذه السورة نور لم يؤتها نبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وبقراءتها تحصل المناجاة بين العبد وبين ربه، وهي رقية شافية بإذن الله عز وجل. فنحرص على يعني عندما نقرأ هذه السورة نقرأها بتدبر وتفكر لمعانيها. وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير سورة الفاتحة، وقد يعني فسرناها يعني بشكل طيب إن شاء الله، وفهمنا بعض الفضائل وبعض أسماء سورة الفاتحة وبعض الفوائد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا أجمعين، وأن يجعلنا من أهل القرآن، وأن يرزقنا فهم القرآن وحفظ القرآن والعمل بهذا القرآن الكريم. نعم، بهذا نكون قد انتهينا، وغدا إن شاء الله سنأخذ بعض التنبيهات على سورة الفاتحة، بعض التنبيهات في التلاوة، ونطبق إن شاء الله قراءة سورة الفاتحة ونصحح بإذن الله تعالى. Baik, hadirin rahimakumullah, Al-Quran adalah cahaya. Al-Quran adalah sebuah cahaya yang tidak diberikan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah syifa. Syifa adalah sebuah penyembuh dari Rabbil Alamin, dari penguasanya atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah sebuah surat yang agung, yang luar biasa. Ketika kita membacanya, maka bertadabur dan bertafakur, berpikir dan kemudian mendalami makna dari apa yang ada di dalamnya. Dan kita hadirin rahimakumullah dengan ini telah sampai kepada pembahasan tafsir tentang surat Al-Fatihah yang insya Allah dengannya kita mendapatkan pemahaman yang baik tentang keutamaan surat Al-Fatihah, manfaatan dari surat Al-Fatihah, hal-hal yang harus kita kemudian dapatkan dari surat Al-Fatihah. Dan insya Allah beliau menyatakan kita di akhir pertemuan kali ini, karena kita akan mencukupkan pembahasan untuk hari ini dan besok, insya Allah di awal akan membahas tentang kesalahan-kesalahan umum dalam membaca surat Al-Fatihah. Dan kemudian setelah itu kita akan praktek membaca surat Al-Fatihah dari ilmu yang kita dapatkan dari kesalahan-kesalahan yang harus dihindarkan. Dan kemudian kita setelah itu akan kemudian satu persatu memperdengarkan dan didengarkan serta dibimbing oleh Syekh untuk membenarkan tashih surat Al-Fatihah di esok hari insyaallah. Nah, Syekh, ماذا الآن هل نفتح ماذا soal soal كما شئتم إن شاء الله. نعم كما تشاءون. Sebelum menutup pertemuan ini, beliau memberikan kesempatan untuk bertanya berkaitan materi yang telah diberikan. Adapun kesalahan-kesalahan umum yang ada di dalam pembacaan surat Al-Fatihah serta praktek baca surat Al-Fatihah, insya Allah kita akan laksanakan besok hari. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Ya Syekh. نعم. Ar-Rahim ayu surah yani fil Quran. ماذا؟ وكان رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سورة ماذا؟ وكان بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكان بالمؤمنين رحيما. هذه في سورة الأحزاب. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Al-Ahzab ayu raqam ya Syekh? أي رقم؟ دقيقة سأبحث عن الرقم. Baik, pertanyaan dari هذه الآية الثالثة والأربعين. Thalitha wa arba'in. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 23, Allah Subhanahu wa taala menyebut Rasul sebagai mempunyai sifat rahim. Maka bil mu'minina rahima. وأيضا يوجد الآية الأخرى التي وصف الله عز وجل بها رسوله الكريم
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذا وصف للنبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤوف رحيم. نعم، هذه في سورة التوبة. Dan juga beliau menyebutkan tentang sifat Rasulullah SAW disebut sebagai Ra'ufur Rahim di dalam surat At-Taubah. Nah, Syekh. Jadi dua kali Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Muhammad SAW dengan ucapan atau dengan panggilan Rahim, yaitu di dalam surat Al-Ahzab ayat 23 dan di dalam surat At-Taubah tentang Rasul dipanggil mempunyai sifat Rahim. Nah, baik, ada lagi pertanyaan? Surat Al-Fatihah mempunyai nama satu, Al-Fatihah. Tadi yang kedua, maaf tadi, saya ulangi lagi ya. Quranul Azim. Fatihatul Kitab Ummul Quran, Quranul Azim. Apa lagi tadi? Quranul Azim, Al-Hamd, kemudian As-Salah, kemudian Al-Kafiyah, kemudian Asasul Quran, kemudian Al-Kafiyah, Al-Waqiyah, Asy-Syifa, kemudian Ar-Ruqyah. Itu yang tadi dibaca oleh Syekh. Ada lagi pertanyaan? Di antara banyaknya fadilah dari surat Al-Fatihah, apa yang menjadi salah satu fadilah al-a'la dari Imam? Ya Syekh, min fadailil Fatihah ayyuhuma a'la, yani a'zamul fawaid min al-Fatihah. نعم، قلنا أن يحصل بقراءتها المناجاة بين الله، بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. تحصل بها المناجاة بين العبد وربه. Baik, salah satu keutamaan. Nah, keutamaan yang paling utama dari surat Al-Fatihah adalah munajat, adalah bagaimana interaksi antara manusia dengan Robnya di dalam surat Al-Fatihah dan tidak ada di dalam surat yang lain. Ini dinyatakan di dalam hadis yang tadi sudah disampaikan oleh Syekh. Jadi keutamaan yang paling utama dari surat Al-Fatihah adalah munajah, adalah interaksi antara manusia dengan Robnya yang termaktub di dalam sebuah hadis qudsi yang tadi saya sebutkan. Baik. وأيضا نعم تدل على أن كمال الإيمان يكون بالإخلاص، يعني هي حدث عن إخلاص لله تبارك وتعالى. Kesempurnaan iman adalah ikhlas. Termaktub di dalam munajat, interaksi antara Rabb dengan hamba-Nya. وأيضا نعم لا صلاة لمن لم يقرأها، وهي رقية شافية بإذن الله تعالى، وهي نور. نعم. Dan kemudian kita mengetahui tidak ada sholat tanpa Al-Fatihah. Artinya, kalau Al-Fatihah seseorang batal, maka batallah sholatnya. Harus diulang. Artinya seseorang tidak mungkin melakukan sholat tanpa kemudian benar Al-Fatihahnya. Ini salah satu keutamaan dari surat Al-Fatihah. Sementara surat yang lain tidak menjadi penentu terhadap diterimanya ibadah kita. Al-Fatihah lah satu-satunya. Nah, baik, tidak ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan menutup pertemuan kita. Tidak ada? Baik. Naam ya Syekh, nahnu fi akhir liqa'ina wa sanaltaqi ghadan insyaallah. Insyaallah, insyaallah. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadirin rahimakumullah. Saya juga menutup pertemuan ini, mohon undur dari kegiatan kita, daurah kita. Insyaallah kita bertemu besok hari di jam dan waktu yang sama bersama Syekh Hamzah untuk kemudian mendapatkan ilmu tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dari pembacaan surat Al-Fatihah dan praktek bacaan surat Al-Fatihah. Jazakumullahu khairan katsiran. Saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Dan insyaallah ketemu lagi besok. Barakallahu fikum.